Halo semua, di sini saya Lala, mahasiswa pasca sarjana UNED yang berinisiatif join 7 Minutes Book Vlog for Self-Upskilling yang diadakan oleh Kementerian Keuangan RI. Nah, kenapa sih Lala join ini? Di sini aku pengen sharing tentang salah satu buku bagus di Kemenku RI yang kebetulan aku punya dan udah baca. Biasanya kalau intermezzo-intermezzo di Instagram, Twitter, Thread, dan sosmed-sosmed lainnya itu kan kenapa laki-laki selalu salah gitu ya? Padahal yang seharusnya dipertanyakan itu mengapa perempuan selalu salah? Mengapa perempuan tak boleh berbicara? Mengapa perempuan harus menjadi pihak yang paling ikhlas, paling tak boleh melawan, dan mengapa-mengapa lainnya? Buku ini ditulis oleh Kalis Mardiansyah, seorang essayist muda yang konsisten menulis isu-isu perempuan di berbagai media. Spirit yang ia bawakan lewat tulisan-tulisannya telah membuka diskusi di banyak kalangan perihal otoritas setiap perempuan dalam berpendapat. Bahwa perempuan dengan pengalaman ketubuhan dan emosionalnya selalu otentik untuk menyampaikan pandangannya sendiri. Buku ini hadir berisi tentang pemikiran, perenungan sekaligus curahan hati seorang perempuan. Buku ini berupaya memberi dukungan kepada suara perempuan yang seringkali gagal didengar dan gagal dipahami. Karena hukum halal haram yang selalu dijatuhkan terlebih dahulu dibanding aspirasi dan pengalaman perempuan. Narasi yang ditulis dalam buku ini berfokus pada tubuh, kemanusiaan, religiusitas, dan berbagai pengalaman perempuan lainnya. Buku ini berjudul Muslimah yang Diperdebatkan. Covernya berwarna oranye. Nah, seperti ini. Kalau cover terbaru yang kayak gini, nah kalau yang lama seperti ini. Kebetulan aku punyanya yang masih cover edisi lama, tapi isinya sama sih. Nah, buku ini diterbitkan oleh penerbit buku Mojok Sleman, Yogyakarta. Di sini aku mau bahas beberapa, selebihnya kalian bisa baca sendiri. Pada bagian pertama, buku ini menghadirkan essay dengan judul Curhat untuk Girl Band Hijab Syar'i. Diakhiri dengan essay Jangan Biarkan Perempuan Berjuang Sendiri. Pada akhir bukunya, Kalis menceritakan bahwa isu-isu perempuan yang ditulis itu berdasarkan pada realitas yang ia temui sendiri pada perempuan masyarakat dan lingkungan di mana ia tinggal. Seperti yang ia katakan, di telinga saya menggema tangis perempuan yang mendapat kekerasan dari suaminya. Di depan mata saya ada janda-janda yang mendapat stigma buruk dari masyarakat. Tapi seakan tak peduli dengan itu semua. Bahkan mereka melakukan apa saja agar anak-anaknya tetap makan dan bersekolah. Di sekitar tanah yang saya tempati adalah perempuan-perempuan petani yang kebingungan karena perubahan ruang hidup kepada kebrutalan industrialisasi. Di aliran darah saya terasa sakit merasakan bocah perempuan usia SD yang dikawinkan. Lalu dalam waktu yang sangat singkat menanggung beban produktif, reproduktif sekaligus beragam resepsi-resepsi domestik lainnya. Buku ini menarik sebab perempuan yang menjadi objek pembahasannya. Pembahasan terkait perempuan yang tidak ada ujungnya selalu akan menjadi perbincangan menarik. Kalis berupaya menelisik dunia seorang perempuan muslimah serta berbagai permasalahan di era modern ini dengan tujuan agar perempuan secara agama bisa mandiri sendiri dengan keyakinan, batin dan keberaniannya dalam menghadapi tantangan dunia di era modern ini. Bagian lainnya pada buku ini membahas mengenai jilbab dengan judul Jilbabku Bukan Simbol Kesalihan, dan juga kerudung di negeri ini dan tafsir yang dilekatkan pada kami. Ngomong-ngomong tentang jilbab, meriahnya pembukaan Asian Games 2018 diwarnai dengan penampilan 1.600 penari dari 18 SMA se-DKI Jakarta. Nah, semarak tarian ini identik dengan pesona dan semangat membuat mata terpukau menyadari betapa indahnya budaya Indonesia. Ini tarian dari Provinsi Aceh ya. Nah, ribuan perempuan bergelombang membuat seluruh penonton Indonesia yang melihatnya merinding. Sangat menyenangkan ketika perempuan tidak sekedar dilihat sebagai aurat atau bising dan dari aspek emosionalnya saja, tapi juga subjek yang menguasai suatu momentum. Dalam pementasan tari Ratu Jaroy, simbol-simbol yang ditampilkan merupakan berita sejarah tentang perempuan muslimah berjilbab di negeriku, tapi bebas untuk menari. Ia memerdekakan pikiran, tangan, gerak, badan, dan suara. Kerudung di negeri ini bertenaga. Ia kasih sayang,
dan keindahan, bukan anak perempuan yang dalam berita karnaval untuk mengangkat senjata. Bagian selanjutnya adalah selembar kain kerudung di kepala politikus perempuan, yang diawali dengan pertanyaan mengenai perbedaan selembar kain jilbab di kepala penceramah agama, tukang ayam potong di pasar tradisional, guru sekolah, perempuan petani, santriwati pesantren, dan politikus perempuan. Apa sih perbedaan selai kain di kepala artis yang baru hijrah lalu membuka bisnis fashion muslimah dengan kain burqa atau cadar muslimah di Pakistan? Nah, berjilbab adalah hak bagi siapa saja perempuan yang ingin mengenakannya. Dalam bentuknya yang paling fungsional, jilbab dipandang sebagai pakaian kesopanan. Sehingga ketika ada berita kelanjutan yang menyangkut perempuan berjilbab, tidak terkejut lagi. Apabila ada perempuan politikus berjilbab menyumbang kiprah bagi kemajuan, maka itu terjadi karena ia memang mampu mengambil peran bukan sebab jilbab yang ada di kepalanya. Sebaliknya, jika ada perempuan politikus berjilbab melakukan suatu kesalahan atau tindakan tercela, maka itu terjadi karena pilihan sikap politik yang tidak tepat atau karakternya yang cacat, bukan sebab jilbabnya. Maka jilbab yang terdapat dalam isai jilbabku bukan simbol kesalehan dan selembar kain kerudung di kepala politikus perempuan ini adalah identitas agama Islam ketika dipakai perempuan muslim. Namun jilbab bukan identitas personal. Pandangan bahwa jilbab dan perilaku pemakainya adalah dua hal yang tidak dapat dikaitkan. Sehingga tidak ada alasan untuk memperlakukan secara berbeda atau diskriminasi kepada perempuan yang memakai jilbab dengan perempuan yang tidak berjilbab. Dan semua perempuan itu berhak melakukan aktivitasnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Jadi sebenarnya dari baca buku ini, aku jadi nambah point of view sih terkait tubuh, kemanusiaan, religiusitas, dan berbagai pengalaman perempuan lainnya. For the next, kalian bisa banget nih baca buku ini sendiri atau rekom juga buku menarik yang udah kalian baca. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you.